Terima kasih Ibu Ketua kita. Alhamdulillah para jamaah yang kita tunggu dulu sudah datang. Yang kami hormati Ustazah Dr. Anda Hajar Yati Priyati MHD. Dengan tema hari ini, jangan mudah menilai orang. Ini yang kita tunggu ya, Ustazah yang susah dihubungi. Alhamdulillah, bulan November bisa kita panggil. Jadi saya persilakan untuk Ustazah Yati untuk tausiah ini. Saya persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Suaminya sehat? Dompet? Dompetnya sehat ya? Gimana dengan tetangganya yang kepo? Sehat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM dan pengurus Masjid Darun Nikmah. Insya Allah Bapak Ketua dan pengurus diberikan kesehatan, istrinya diberi kesabaran, karena jadi Ketua DKM nggak ada gajinya, gajinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh. Wabil khusus Ibu Ketua Majelis Taklim khusus Muslimah di pagi hari ini, Selasa pagi, Ibu Yeti, saya Yati, beliau Yeti, beda tipis, mungkin usia juga beda tipis. Nah, kalau tipis-tipis itu nggak jauh ya Bu. Ibu Yeti dan pengurus yang ngurusin ibu-ibu nih. Jadi kita bersyukur kalau pengajian itu ada pengurus, ada ketua. Karena anggota itu datang tinggal duduk. Tinggal duduk, pulang tinggal pergi. Karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih apabila majelis taklim ini bisa terorganisir dengan baik. Apalagi ini adalah satu-satunya universitas kita. Kita Bu, di umur-umur segini emang tempat yang paling baik, berangkat yang paling indah, komunitas yang paling sehat adalah majelis taklim. Karena saya yakin walaupun kita dekat dengan PT IKI dan UIN, nggak akan mau menerima mahasiswa model begini. Nggak akan mau. Resikonya berat. Tuntutan SKS itu berat Bu. Sementara hidup kita udah berat. Jadi jangan diberatin lagi dengan urusan kampus. Kampus sudah berlalu, mungkin kita pernah kuliah. Maka sekarang kita lanjutkan perkuliahan kita di Universitas Ngablak. Ngablak kalau nggak ada AC ini ngablak pintunya.
Oh, jam segini kalau nggak ada pengajian ya sepi lah masjid ini. Zuhur, asar, kadang saya suka mampir ke sini sepi kok, paling 1-2 orang jamaah perempuan. Tapi alhamdulillah majelis taklim ini, khususnya yang hari ini saya lihat ini mengalami perkembangan yang sungguh sangat signifikan, luar biasa ini. Rasanya 7 purnama saya nggak kesini. Nggak diundang ya saya nggak datang. Karena saya ini wanita panggilan. Kalau dipanggil baru datang. Selama tidak ada panggilan, ya tidak datang. Kecuali saya datang ke sini memenuhi panggilan Allah untuk sholat. Artinya apa ibu sekalian yang dirahmati Allah? Sudah banyak tumbuh kesadaran di antara kita untuk menikmati hari tua itu menjadi hari tua yang bahagia dan berkualitas. Bahagia mungkin banyak di luar sana ditempuh banyak orang. Yang punya banyak uang healing-healing, warawiri meskipun pas pulangnya tetap nungging. Jalan-jalan menghabiskan uang bukan hanya dalam negeri tapi juga luar negeri, tapi tetap saja begitu pulang jalan-jalan pikiran pun tidak menemukan ketenangan. Karena kenapa? Menempuh kebahagiaan itu ketika hanya berorientasi kepada kesenangan fisik maka akan semu. Kalau kita mencari kebahagiaan, maka kebahagiaan hakiki dan sejati adalah kebahagiaan yang kita rasakan dalam batin kita, terasa nyaman dan tenang. Maka tidak ada yang pantas di usia dan umur kayak begini kecuali majelis taklim. Pagi-pagi udah cakep begini, saya yakin kalau nggak ngaji kagak cakep begini. Bisa jadi ada yang belum mandi, bisa jadi bajunya masih yang tadi malam. Tapi begitu ada pengajian, pesonanya keluar semua, auratnya aur-auran. Ini kelihatan. Kenapa? Karena apalagi sih Bu yang kita cari di usia begini? Anak-anak udah pada besar, sebagian mereka udah pada menikah, bahkan di antara kita ada yang sudah sebagian ditinggal pasangan hidup. Asalnya sendiri, kembali lagi sendiri. Dulu ketika kita dalam kesendirian, masih banyak angan-angan dan cita-cita yang kita wujudkan. Sekarang kesendirian di usia tua, cita-cita sudah banyak yang kandas. Tidak ada lagi ekspektasi dalam hidup, kecuali yang kita dambakan adalah bagaimana agar hari tua kita menjadi hari tua yang berkualitas. Maka kita sibukkan diri dengan mengaji, mengkaji, datang ke majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, jangan berteman dengan orang-orang salah. Kenapa ibu sekalian? Karena kemarin kita begitu sibuk ngurusin anak, ngurusin suami. Dari kecil anak dari tidak berdaya kita berdayakan. Rencana setelah yang pertama lahir pengen ngaji, ternyata begitu selesai menyusui hamil lagi. Hamil lagi, melahirkan, menyusui lagi, hamil lagi, hamil lagi. Orang tua dulu kan hamilnya sering. Karena orang tua dulu kan nggak neko-neko berumah tangganya. Apa yang dikasih oleh Allah diterima dengan tulus dan ikhlas. Meskipun mereka menjadi orang tua, tidak punya gelar macam-macam. Gelar mereka cuma satu. Mereka adalah orang tua yang diberi amanah oleh Allah dengan lahirnya anak-anak dan hadirnya seseorang yang mendampingi insya Allah sampai hari tua. Maka produk orang tua dulu itu siapa? Kita yang alhamdulillah sekarang hidup sampai saat ini. Dan alhamdulillah kita benar-benar jadi orang, bukan orang-orangan. Kenapa? Karena orang tua kita fokus. Maka perputaran dunia, segmen kehidupan mulai berganti. Dulu kita jadi anak, sekarang kita punya anak. Dulu kita punya orang tua, sekarang kita jadi orang tua. Dulu kita punya nenek, sekarang kita jadi nenek-nenek. Demikian segmen kehidupan. Maka saat ini
semuanya sudah menjadi ringan. Anak-anak sudah mandiri, sudah punya urusan sendiri-sendiri. Kita yang hidup sendiri, ayo kita bahagiakan diri kita. Dulu dari muda, kalau pengen ngaji, baru satu ayat, anak udah nangis. Baru satu ayat, suami udah pulang. Sekarang dari jam 8 sampai jam 9, sudah berapa ayat yang ibu baca? Ini tilawah berjamaah, belum lagi tilawah sendiri. Habis subuh baca Waqiah, baca surah Sajadah, nanti zuhur nambah lagi, asar nambah lagi, habis maghrib nambah lagi. Itulah hari tua yang bahagia. Wah, usah ngurus-ngurusin anak. Kita baper sama anak, nyumpahin anak, kesepian nyalain anak, kagak diajak jalan-jalan sama anak, ngomel. Habis energi, Bu. Kalau kita banyak nuntut sama anak, yang sakit bukan anak tapi yang sakit kita. Kenapa? Karena cinta anak berbeda dengan cinta kita. Karena sayangnya anak sama orang tua berbeda dengan sayangnya orang tua sama anak. Anak mah emang begitu, Bu. Ya, dari Lebak Bulus, Cinere, Cimone, Cikokol, Cisadane, sama semua begitu. Kenapa? Karena orang tua diinformasikan sama Allah bahwa anak itu adalah ujian. Sama aja kita, nggak usah dalam level jamaah, level ustazah, level ustadz, level kiai, level orang biasa, mesti ada diuji. Karenanya mana? Ayo kita bahagiakan diri kita. Kalau kita jarang diajak jalan sama anak, minta aja sama Bu Yeti jalan-jalan bareng, yuk. Nungguin pengen diajak jalan-jalan sama anak, 2 lebaran kagak jadi-jadi. Dari Idul Fitri apa Idul Adha sampai mau Idul Fitri lagi belum juga jalan-jalan. Mendingan kita bikin program di majelis taklim, jalan sama teman-teman, kan lebih enak. Sebelum nyampe ke tujuan, di bis ayo sholawatan, ngaji, saling curhat. Coba jalan sama mantu, kan pada main diem-dieman. Ini nikmat di hari tua. Enak ibu punya majelis taklim, punya komunitas kayak begini tuh enak. Enggak ada, Bu, pagi-pagi begini perkumpulan yang paling diberkahi oleh Allah kecuali perkumpulan majelis taklim. Kelebihan majelis taklim juga apa, Bu? Enggak ada beda 17 sama 71. Semuanya sama. Kita kalau udah masuk ke sini, Bu, usia boleh berbeda tapi tampilan kita sama. Ya, semuanya jadi mahal. Jadi mahal. Karena ketika kita mau ke majelis taklim, nggak ada yang jelek, semuanya cakep. Coba jalan TB Simatupang itu, Bu, ibu nyebrang bareng ini pakai kerudung apa ini? Lemon apa melon? Nyebrang bareng-bareng, Bu, supir truk sebelahnya temennya lagi nggut-nggutan, ibu nyebrang bareng-bareng, mesti dia berhenti dan ngerem kaget. Temennya kaget, lu ngapa ngerem mendadak? Masya Allah, lu lihat di depan bidadari pada lewat. Udah tua dibilang bidadari. Begitu nyampe masjid buka HP ngaca. Apa iya ini bidadari? Betul, Ibu. Tapi ada komunitas lain lewat yang bajunya nggak karu-karuan, lewat juga supir truk yang lain, temennya ngantuk juga, dia ngerem mendadak juga. Ngapa ngerem mendadak? Itu lihat di depan jurik lewat. Nyesel yang belum ngaji, nyesel yang belum punya komunitas majelis taklim. Nanti kalau saya diundang lagi berharap tambah penuh ini. Segini udah penuh ini. Dari sebelum saya diundang kan masih dibatas di sana. Sekarang udah penuh. Yang pertama, di samping manajemennya memang bagus, pengurusnya unggul, minat warganya juga ada. Ini orang mana sih yang ngaji? Dari mana-mana, minal masyriq ilal maghrib. Masya Allah, berkumpul di sini kan temennya jadi banyak.
temennya jadi banyak, jadi lupa sama anak. Anak WA dari tadi tuh, dari Ibu Tadarusan jam 8 sampai sekarang kan belum diangkat. Ya emang dia doang yang bisa nyuekin WA kita? Lah kita juga bisa keles. Anak akhirnya protes, mama kok sekarang jarang sekali balas WA aku. Oh iya nak, mama kan sekarang udah jadi selebritis pengajian. Ibu udah sibuk, kenapa? Nggak cepet luka hati. Anak mau WA terserah, nggak WA juga nggak masalah. Begitu kita lihat statusnya, alhamdulillah sehat. Terbukti mana? Dia lagi jalan-jalan. Jalan-jalan mulu, ngajak makanya. Tapi alhamdulillah, karena kita habis jalan-jalan, jadi kita nggak baper. Kita juga bisa jalan-jalan, alhamdulillah, walaupun nggak dibagi duit sama anak, adalah rezeki mah sedikit. Iya. Kalau ngadepin anak kita bagi, bininya belum tentu senang. Anak bagi, bininya nanya, kemana uangnya kemarin? Dikasih ibu. Ibu. Yang pertama itu aku mas, bukan ibu. Mulai berdebat. Ini mantu kalau begini kan nyusahin banget bu. Dinikahin sampai jual tanah yang pojokan Lebak Bulus. Begitu jadi mantu pelit, kedekut, buntut, gasir. Udah, jangan disesali. Doakan saja, mudah-mudahan kita jadi mertua sing sabar, rezekinya lebar, pergaulannya pun bersinar. Itu kan yang nikmat. Jangan ngomongin mantu kemana-mana, nanti kita dimarahin sama anak. Ya bu, iya dimarahin sama mantu kagak sakit, tapi dimarahin sama anak pusing bu, sakit rasanya. Jadi apa? Yuk kita bahagiakan diri kita. Kita bimbing diri kita, nggak usah cari pelajaran-pelajaran yang lain, nggak usah kursus masak udah ketinggalan, nggak usah kursus jahit susah masukin jarumnya susah. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kursus membaca Al-Quran yang baik dan benar, tingkatkan kualitas ibadah, temukan jawaban tentang ketenangan hati, itu hari tua yang bahagia. Makan apalagi sih yang kita tuntut, walaupun Lebak Bulus, Cinere, Masya Allah, mau makan apa tinggal masuk ibu, bukan masalah itu, tapi badannya udah nggak bisa kompromi. Dulu pengen makan enak kagak punya duit, sekarang punya duit badan kagak nerima. Lah emang kita mau udah belangsak. Jadi yang perlu kita syukuri apa? Hari tua kita ini bahagia. Kenapa? Karena udah lebih tenang. Ya bu, maka inilah majelis taklim. Ayo ajakin besti buat ngaji. Awal-awal yang kagak doyan paksa, betot aja betot. Betul. Ngerti betot? Tarik ya, karena namanya besti bukan best quality. Pengen masuk surga bareng-bareng, ditarik tuh. Walaupun nanti dia pas nyampe majelis taklim, pas nyampe masjid, padahal depan masih kosong, tapi dia milihnya belakang. Kenapa sih di belakang? Ayo depan aja bersama. Enggak gue di belakang aja kan keluarnya gampang. Jadi kalau kagak betah nanti dia bisa keluar langsung, kagak ganggu. Enggak apa-apa bu, dia yang belum doyan duduk di belakang sambil nyender meremelek. Kalau ada yang lucu dia melek, kalau kagak lucu merem. Orang di majelis taklim bu, walaupun meremelek dapat pahala. Daripada di rumah meskipun selonjoran scroll TikTok, nggak ada dapat apa-apa bu. Maka artinya apa? Nilai-nilai kebajikan. Bahkan ibu, jadi umat Nabi itu mudah. Mudahnya dari mana? Ada pahala yang bisa digantikan melalui duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu pahalanya sama dengan orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Udah pernah sholat sunnah 100 rakaat? Jangankan ibu saja kagak kuat, kagak sanggup saya, baru 10 rakaat oleng. Maka akhirnya kita pilih duduk di majelis ilmu, tempatnya adem, sebelah kita wangi, ustazahnya enak, pengurusnya akrab, masjidnya juga bagus. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Duduklah di sini berlama-lama, maka pahalanya sama dengan sholat sunnah 100 rakaat.
Ini nikmat Ibu. Yang kedua, majelis taklim itu menerima segala penjuru, ras, segala macam orang-orang yang sedang apa hatinya, diterima semua Ibu. Pakaian yang kita pakai ini adalah pakaian yang kelak di yaumil akhir menjadi saksi bahwa kita adalah hamba Allah yang ingin memperbaiki diri. Ibu, oh ya terima kasih. Ibu beli kerudung ada yang harganya 25 juta. Lah yang mendingan beli motor ya. Kerudung yang kita pakai banter-banter harga 30 ribu, 50 ribu, tapi begitu kita pakai di majelis taklim harganya naik jadi 50 juta. Ini kerudung gak kelihatan kerudung murah karena yang pakai adalah orang-orang berkelas. Ya, lihat senyumnya, nggak ada yang lipstiknya nggak hilang 15 hari. Kalau lipstik nggak hilang 15 hari, nggak laku itu toko kosmetik. Biarlah lipstik kita abal-abal, tapi senyum kita tulus. Ya, biarlah kerudung kita harganya murah, tapi yang make bukan perempuan murahan. Ibu, biar aja kita duduk di sini Ibu dengan skala kepakiran kita dalam hal harta, kehidupan, tapi kita bukanlah orang yang fakir dalam segi iman. Makanya kata Nabi, laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ginan nafas. Orang yang dikatakan kaya bukan yang banyak kontrakannya. Bener emang banyak kontrakan enak, 50 pintu aja sepintunya 1,5 juta. Udah tinggal nungguin kita Bu, orang pada datang ke kita atau TF masuk tanpa kerja. Orang yang dikatakan kaya bukanlah orang yang banyak emas batangannya, 1 batang segede silver queen. Punya 2 koper kan lumayan Bu. Sekarang emas lagi mahal. Apakah bisa dikatakan orang yang emasnya numpuk adalah orang yang bahagia? Apakah bisa dikatakan orang yang rumahnya mewah 3 lantai orang yang bahagia? Apakah bisa dikatakan mereka yang suaminya tampan, anak-anaknya sukses, keluarganya semua kelihatan sejahtera adalah orang yang bahagia? Belum tentu. Karena ada banyak hal dalam hidup ini yang manusia kadang diuji dalam ketidaknyamanan. Maka kunci ketenangan itu ada di mana? Ada di hati. Ini orang-orang yang datang ke sini, ini orang yang tenang semua. Padahal ketika berangkat ada yang tokennya berbunyi. Sebelah sini ada yang bingung menantu, belum dapat kerjaan. Sebelah sini juga ada yang bingung, punya tetangga kepo banget. Pengen pindah, tanah udah mahal. Kagak pindah, setiap hari kepala migran. Kita pakai kerudung hijau ditanya mau kemana. Besok pakai kerudungan hitam, kayaknya nanya lagi. Kemarin yang dulu kita pakai kerudungan coklat juga ditanya mau kemana, nanya mulu ikut mah kagak. Motor suami kita di rumah 3 hari dibilang kita suami kita kena PHK. Motor suami kita kagak ada dibilang suami kita selingkuh. Pandangannya selalu tertuju kepada kehidupan kita seolah-olah hidupnya tidak menarik. Tapi kalau buat kita apa? Fokus, progres kegiatan kita tiap pagi, tiap hari. Bahkan kadang-kadang kita nggak sempat ngamatin kehidupan orang lain. Inilah hidup yang sesungguhnya Ibu sekalian. Maka yang pertama yang perlu kita syukuri adalah nikmat besar dari Allah. Kenapa? Banyak orang-orang yang pengen kayak kita nih Bu. Mereka yang pengen datang ke sini dengan kerudung yang indah, hiasan wajah yang begitu memukau. Kenapa? Nggak ada kita Bu di rumah begini, alis dinaik-naikin, bibir dimerah-merahin, pipi dibedak-bedakin. Aduh sayang-sayang kalau di rumah mah dandan. Biarlah suami mah nerima asli apa adanya. Tapi kalau tampil di luar harus kita tutup-tutupin. Kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa hidup kita sedang baik-baik saja meskipun masalah bejibun. Maka kalau udah kayak gini, iringi langkah kita dengan senyum, semangat, jangan mau ngaji jalannya loyo. Tetangga yang kagak suka ngaji ngintip, apa dia ngomong sama suaminya? Tuh Bang, lihat yang ngaji aja kayak orang cacingan. Jalannya loyo.
Maka kalau udah berpakaian begini, keluar rumah, kunci pintu pagar, bismillah, tawakkaltu ala Allah, jalanlah seperti orang yang baru dapat gusuran. Gusuran apa? Jalan. Begitu tetangga yang sebelah ngeliatin kita, kan namanya juga orang kepo ya. Dia nanya, mau kemana Bu Haji? Ngaji. Jawablah pakai mat wajib mutasim. Kan baru habis ngaji kan. Dijawab dengan gaya begitu, yang nanya sampai melotot. Kok bahagia banget ya ngaji? Ya. Ini kumpul begini nih, silahkan diposting ke media sosial. Silahkan masukin status ibu supaya yang kepo-kepo pada komen. Udah di-share belum fotonya? Udah ada yang komen belum? Kalau teman kita yang hatinya demen sama kita, orang yang bestie kita, mesti dia nanya, ih di mana itu? Kita jawab, di Masjid Darun Nikmah. Ada apa? Kan pengajian. Tapi kalau yang jelas sama kita, pengen komen susah, ya kagak komen gatel. Ya. Tapi is okay, biarin aja. Siap bermedia sosial, siap dengan segala komentar. Selama media sosial kita baik, insya Allah nggak ada masalah. Makanya silakan di-share fotonya. Supaya mereka yang sakit hati terobati ngelihat temennya, ya Allah bahagia banget ya kalau di majelis taklim. Betul Ibu, karena suami juga banyak yang WA saya, Masya Allah Ustazah, Alhamdulillah begitu istri saya jadi aktivis majelis taklim, hidupnya ceria, tapi cerianya di pengajian doang. Di rumah mas senyumnya getir Ustazah, apalagi tanggal 15 ke sono senyumnya kayak jengkol beleh. Itu ada suami yang curhat kayak gitu Bu. Tapi saya lihat kalau di majelis taklim, Masya Allah ketawanya, hahaha, ya Allah. Belum pernah saya dengar itu tertawa di rumah Ustazah. Saya bilang, Bapak tahu dari mana? Kan saya ngelihat statusnya. Jadi suami istri main lihat-lihatan status. Kenapa ya Ustazah? Ya Allah Pak, ada satu hal yang mau saya kabarkan Pak. Kenapa para istri itu kalau di majelis taklim bahagia, ketawanya sembringa, tapi kalau di rumah ogah ngomong, cembetut terus. Kenapa Pak? Karena Bapaklah sumber penderitaannya. Dia mau ngomong susah Pak, akhirnya diem aja dah. Tapi bukan bapak-bapak yang di Lebak Bulus, bukan. Bapak-bapak sebelah sono dikit, kesono lagi gitu. Hai Bu, ya. Jadi ini kita tata hidup kita di mana? Di majelis ilmu, Masya Allah, mudah-mudahan seger. Yang datang tadi manyun pulang nyengir. Tapi awas jangan nyengir sendirian. Ya, karena apa? Orang-orang yang tersenyum, orang-orang yang berwajah indah itu, yang pertama yang menikmati itu dirinya, bukan orang yang diajak senyum. Orang yang senyum itu Bu, saya mengatakan Ibu sekalian, mengobati jiwanya sendiri. Emang lebih enak mana senyum sama manyun? Bu, di rumah sakit Fatmawati itu pengen senyum banyak orang, karena udah 3 bulan nggak bisa senyum. Akhirnya berobat dia. Kita datang ke sini, mari kita bersyukur pada Allah, karena orang yang bersyukur itu hidupnya akan lezat. La azidannakum, maknanya kalau kita kiasi lezat, makan ikan nasi bulu ayam diguling-gulingin di terigu, Masya Allah. Sama sambal dadak tambahin gandaria, Masya Allah. Lalapnya pucuk daun mede, Masya Allah. Enak ya Bu? Enak. Karena kita orang yang bersyukur. Kata orang suami kita itu pas-pasan, tapi kata kita, Masya Allah, kayak suaminya Luna Maya. Kayaknya doang. Tapi kenapa? Karena kita bersyukur dialah laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk kita tanpa ada celah dan kekurangan. Kalaupun ada kekurangan, kita siap kompromi dengan kekurangannya. Maka kelihatan tuh bahagia, Masya Allah. Bahagia kelihatan wajah bahagia.
Mudah-mudahan bahagia selamanya. Yang kedua, ibu sekalian, kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan yang duduk di sini nih nanti bumi jadi saksi di yaumil akhir. Kenapa kita di bumi, Bu? Karena nanti bumi ditanya oleh Allah, apa yang mereka lakukan di bumi ini? Apakah maksiat ataukah taat? Ataukah mereka banyak sujud ataukah mereka banyak melakukan kemungkaran? Maka kenapa sih kita setelah sholat wajib mau sunnahnya kita geser sajadah? Kenapa? Memperbanyak tempat sujud, memperpanjang saksi bagi bumi bahwa kita adalah tau'an au karhan, suka atau tidak suka. Karena kita udah mulai suka, maka bumi ini berkata kepada Allah, ya Rabb, hambamu yang satu ini lebih banyak taat di bumiku. Jadikan ini catatan bahwa kita mengukir segala amal kebaikan hingga nanti di yaumil akhir, ketika lisan tak mampu bicara, tangan bersaksi, kaki berkata-kata, dan mulut sudah pensiun bicara, semua kesaksiannya sesuai dengan apa yang kita lakukan, yaitu amal-amal soleh kita. Baik ibu sekalian, udah setengah jam kita baru jalan ke tema. Nggak apa-apa ya. Ini sampai jam berapa ini kita? Oh, jam 10. Habis jam 10 ibu memang mau kemana? Kok saya jadi kepo? Ya, setelah jam 10 banyak tugas-tugas lagi. Jadi nanti kita sudahi sampai jam 10 atau jam 10 lebih sedikit kagak ngapa-ngapa. Tergantung ibu mau nanya apa kagak. Ya, karena saya hanya akan menjawab kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, untuk apa saya jawab? Dan kadang-kadang ibu-ibu ini, Bu Yeti, disuruh nanya aja susah. Padahal yang susah kan ngejawab, bukan nanya. Disuruh nanya pada diem semua. Yang bikin saya kesel, kalau di rumah baru pada WA. Baru kenalin diri, Ustazah Yati, saya jamaah di sini tadi dengar kajian Ustazah. Sebenarnya saat tadi saya pengen nanya tapi malu. Saya nanya sekarang, Ibu maaf kalau nanyanya di WA, seminggu baru saya jawab. Tapi kalau Ibu nanyanya tadi langsung, saya jawab, Bu. Nah, itulah bedanya ngaji di dunia nyata sama di dunia maya. Dunia maya lama, Bu, ya. Jadi dunia nyata langsung cash. Mudah-mudahan disiapkan nanti pertanyaannya. Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kita menilai orang lain, kita adalah juri yang paling baik. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya kita bisa menilai orang. Makanya ada banyak orang yang rela berkorban harta banyak, tampilan supaya style, demi apa? Mendapatkan apresiasi orang lain. Dikejar-kejar gimana supaya tampilannya semenarik mungkin untuk mendapatkan apa? Sanjung dan puji bagi orang lain. Karena begitu berartinya penilaian orang lain bagi kita. Padahal kita tahu bahwa penilaian tertinggi adalah penilaian Allah, tapi kenapa orientasi penilaian manusia menjadi begitu dominan? Pun sebaliknya, kita menjadi juri yang paling tahu segalanya tentang orang lain. Sehingga mana? Banyak kategori di antara kita yang rugi menghabiskan waktu hanya dengan mendeteksi dan menilai orang lain. Padahal wanti-wanti Al-Quran memberikan peringatan pada kita, Bu. Peringatan ini besar sekali buat kita. Yang namanya manusia itu punya pergaulan. Kita kumpul orang banyak, waspada Ibu, penilaiannya semakin banyak. Maka ketika kita hidup bersama, ya Allah, Ibu harus siapkan hati, kebersihan hati. Bukan hanya pandai cari teman, tapi bagaimana setelah kita punya teman, teman ini bisa menjadi teman sejati. Mereka-mereka yang bersahabat dari muda sampai tua, bukan berarti tidak pernah ada masalah dalam kehidupannya, tetapi mereka-mereka itu gampang kompromi, enggak saling menjadi juri satu sama lain. Kalau kita menjadi penilai orang lain, dulu ada peribahasa mengatakan, semut, Ibu, di seberang lautan nampak, tapi belalai gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Sama dengan ketika kita menilai orang lain, yang tadi tuh motor tetangga ada, kita bilang pengangguran. Motornya kagak ada, kita bilang nyangkut di rumah janda. Padahal motornya ada, tapi orangnya mah kagak ada. Kenapa? Karena businya mati. Bisa jadi motornya enggak ada. Kenapa? Orangnya mah ada di rumah, karena motornya di bengkel.
Karena kenapa? Mata kita yang zahir ini sering seakan-akan adalah mata yang paling tahu segalanya. Maka ada istilah mata-mata. Mata-mata itu adalah orang yang ngamatin kehidupan orang. Setelah itu diambil berbagai macam kesimpulan tentang kehidupan orang lain. Maka secara tidak langsung kita sudah mulai membuat opini-opini tanpa dasar. Maka kelak di kemudian hari banyak orang yang umrah setiap tahun, haji sudah sekian kali, sedekah setiap Jumat, ngaji setiap hari, sholat bukan hanya yang wajib tapi sholat sunnah. Begitu menghadap Allah, kosong gembolannya. Perasaan mah banyak tadi ketika berjalan, padahal dia nggak sadar ternyata gembolannya bocor, bolong, sehingga berantakan sepanjang jalan. Demikianlah orang-orang yang rugi, Ibu. Padahal tadi di mukadimah saya sampaikan, ini di ayat yang sering sekali kita baca di hari Jumat, surah Kahfi, Ibu. Penghujungnya, siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, siapkan amal soleh. Bukan siapkan harta. Amal soleh itu mana? Semua aktivitas kita yang Allah ridha. Amal soleh itu bukan hanya sholat terus menerus, puasa terus menerus, sedekah terus menerus. Enggak. Jadi istri itu amal soleh. Kalau jadi istri itu ikhlas. Kan kita jadi istri nggak pernah minta bayaran sama suami, Bu. Dari kenceng sampai keriput, dari langsing sampai langsung, Bu. Dari masih pada utuh sampai kagak jelas, Bu. Untuk siapa dan untuk apa? Karena kita tahu menjadi istri itu adalah ibadah. Dan itu adalah ibadah yang paling panjang, Ibu. Maka kita nggak pernah minta balasan sama suami. Pak, dari muda aku mengabdi, mana pensiunnya? Mana gajinya? Kita nggak pernah menuntut apa-apa. Kalaupun ada uang yang kita terima dari suami, itu adalah kewajibannya yang wajib diberikan kepada kita. Itu pun tempo-tempo cukup, tempo-tempo kagak. Rela dan ridho kita menerima. Kenapa? Karena Allah yang akan mencukupkan. Semuanya itu berjalan menjadi indah. Kenapa? Karena ketika seorang istri berhasil menjalani profesinya sebagai istri, dijalankan sebagaimana ibadah, maka balasannya dari Allah bukan dari suaminya. Bisa apa suami kita ngebalas? Nggak ada. Di dunia aja nggak bisa nyenangin seutuhnya. Betul? Betul. Janjinya rumah gede, ternyata hanya sekian meter. Janjinya kita akan dijadikan Cinderella, ternyata jadi Cinderella hanya seminggu. Kesononya kita jadi inem. Tapi kita ikhlas, ridho. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak semua dikalkulasi berdasarkan perhitungan manusia, tapi semua masuk ke dalam hitungan Allah. Makanya, Bu, makin panjang usia pernikahan, makin lebar dada kita. Apa? Karena dada tempat nyimpen masalah. Lingkar pinggangnya kagak nambah, lebar dadanya nambah. Di sini puncak kesabaran. Makanya Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya kepada Allah kita meminta tolong. Orang menjerit kemana-kemana, minta bantuan kemana-kemana, ternyata nggak ada juga dapat solusi. Maka kuncinya rubah mindsetnya. Saya ini sedang ibadah. Orang ibadah tuh banyak godaannya, Bu. Jangan dikira kita sholat itu mulus setiap waktu. Padahal rakaat sholat paling banyak 4 rakaat, tapi ujiannya di rakaat kedua. Giliran mau tahiyat awal, duduk apa bangun, bangun apa duduk. Berantakan sholat kita. Kenapa? Karena dalam sholat pun kita dikacaukan dengan hilangnya fokus, hilangnya konsentrasi. Padahal bacaan sholat kita sudah hafal, ruku dan sujud kita sudah hafal. Alhamdulillahnya, Rahman dan Rahim Allah, khusyuk tidak dijadikan syarat sahnya sholat. Kalau khusyuk dijadikan syarat sahnya sholat, begitu banyak di antara kita yang sholatnya kagak sah.
Tapi kita sholat aja mau khusyuk mau kagak, yang penting mas sholat rukun dan syaratnya terpenuhi. Tapi beda ketika kita sholatnya mencapai pada kehusyuan. Maka apa kata Allah? Mereka yang sholatnya khusyuk, kata Allah apa? Qad aflahal mu'minun. Mereka adalah orang mukmin yang bahagia. Kenapa mereka bahagia? Ciri-cirinya mana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang sholatnya khusyuk. Bagaimana cara meramu sholat khusyuk? Lepaskan urusan dunia, sadar bahwa engkau sedang menghadap yang maha besar. Itu makanya ketika kita sholat, perkataan yang pertama sekali kita ucapkan kalimatnya begitu indah, bahkan harus didengungkan. Meskipun sholatnya sholat sir, harus berbunyi kalimat yang pertama. Apa itu? Allahu Akbar. Untuk apa? Supaya didengarkan oleh telinga kita, direpro oleh logika akal kita, direnungkan dalam batin kita bahwa kita sedang menghadap yang maha besar. Urusan cicilan motor kecil, urusan suami kagak pulang kecil, nanti juga kalau dia udah sadar dia pulang. Sekarang mah nggak ada orang kesasar karena ada Google Map. Jadi kalau suami kita kagak pulang-pulang, yang buta bukan matanya, yang salah bukan Google Map-nya, tapi yang buta adalah mata hatinya. Siapa yang berhak membukakan? Allah. Apa ucapan yang kita kumandangkan? Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa najjina subulas salam wa naddina ma dhahara minha wa ma batun. Kita yang minta sama Allah. Jadi indah Bu apabila hidup kita ini selalu kita kumandangkan bagaimana kehusuan berfokus kepada kita, bukan kepada yang lain. Sibuk kita dengan urusan kita, dan itu pun tidak bisa didiamkan oleh iblis-iblis laknatullah. Bahkan ibu ngaji pun godaannya banyak Bu. Udah mau jalan pakai ada gangguan, kita udah rapi ada yang nyamper, tapi bukan besti di pengajian. Besti tongkrongan yang suka jelong-jelong. Masa pagi-pagi udah nongki-nongki? Kagak pantes Bu. Yang sering nongkrong di tuku dan janji jiwa bukan kita Bu. Kita mah pantesnya nongkrong di masjid. Lihat tuku dan janji jiwa isinya Gen Z Bu, bukan Gen Z kayak kita. Mereka milenial, kita mah kolonial. Ini cakep gitu pagi-pagi Bu pada ngaji. Anak aja pada heran, Mama kenapa sih Mak ngaji dari Senin sampai Sabtu? Tiap hari lihat yang ngaji, ngomongnya gampang ibu sama anak, kan kita mah juru bicara paling ulung. Ibu-ibu walaupun bukan ahli ceramah kayak saya di sini, tapi ibu-ibu penceramah yang unggul. Kenapa? Karena ibu tiap hari ceramah di depan anak, bahkan nggak segan-segan menceramahi suaminya. Mic-nya bukan ini, tapi ulekan codek. Kenapa? Karena rumah baru bisa dikatakan hidup kalau perempuannya sehat. Dan perempuan yang sehat adalah perempuan yang rajin ngomel. Dan ngomelnya berkualitas. Bukan sembarang ngomel, sekali ngomel punya dalil, punya marojih. Makanya ngaji ditanya, Mak kenapa ngaji? Buat modal ngomel. Supaya ngomelnya berkualitas. Tetangga yang ngedengerin omelan kita jadi kagum. Masya Allah ngomel ngeluarin dalil. Kenapa? Karena perempuan yang rajin ngomel ini adalah perempuan yang berilmu. Bapak-bapak jadi kewalahan. Curhat lagi sama saya, gimana Ustazah, istri ngomel mulu tiap hari. Bapak pengen istrinya kagak mau ngomel, iya kasih obat tidur 3 butir sehari, 12 jam dia nggak bangun-bangun. Istri kalau nggak ngomel itu istri sakit Pak. Istri yang sehat itu mesti ngomel, karena perempuan dianugerahi oleh Allah satu hari harus mengeluarkan 20.000 kata-kata. Ya banyak amat Ustazah. Iya kalau Ustazah ceramah sama sini. Lah kalau saya kan bukan penceramah. Ibu tadi udah mengeluarkan berapa ribu kata-kata Bu.
Tadarus dari jam 8 sampai jam 9. Itulah kata-kata yang paling berkualitas. Nggak ada kata-kata di dunia ini selain kata-kata yang keluar kalam-kalam Allah. Maka perempuan yang ahlul Quran sehat. Pagi-pagi ngaji. Sebelum ngomel ke anak, dia ngaji dulu. Semoga Allah melindungi dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga ngomelnya berkualitas. Omelan yang berkualitas. Nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi, Bu, anak-anak baru menyimak. Ya Allah, ternyata benar ya kata mama. Padahal mama yang di kuburan. Akhirnya apa? Ibunya sudah tidak ada di dunia ini lagi, tapi nasihatnya masih bergema di mana-mana. Terutama di telinga anaknya. Kenapa? Karena ibunya bukan ngomel sembarang ngomel, tapi ngomelnya ngomel yang berkualitas. Ini ibadah, ibu sekalian. Dan ketika kita peduli kepada urusan-urusan kita, grade kehidupan kita meningkat. Bukan kita mengajarkan tidak peduli kepada orang lain. Peduli itu harus, Bu. Ada orang bilang begini, saya bukannya kepo tapi peduli. Mana bedanya kepo sama peduli? Orang kepo itu orang yang ingin mengetahui hidup orang lain, tapi tujuannya ingin cari-cari kelemahannya. Orang peduli berbeda. Orang peduli hadir bersama orang lain, ingin membantunya, bukan ingin ngejelek-jelekinnya, bukan ingin mencari kelemahannya. Orang kalau peduli, yang diajak cerita, kalau mau cerita monggo, nggak cerita is okay, nggak masalah. Tapi kalau orang kepo, maksa harus cerita. Cerita dong. Dan setelah cerita, dia jadikan referensi yang paling berharga untuk menjatuhkan temannya. Waspada. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Waspada, Bu. Jangan salah sangka, ketemu di pasar Pondok Labu, temennya kagak nyapa, mulai ngambil kesimpulan. Padahal itu dulu akrab banget sama saya. Tapi sejak dia jadi OKB kayak baru. Udah nggak lagi kita berteman. Habis itu kesimpulannya tentang orang diramu semua. Padahal hakikatnya bukan itu masalahnya. Masalahnya mana? Temennya ke pasar Pondok Labu nggak bawa kacamata. Jadi bestinya itu nggak jelas. Nggak jelas. Makanya dia kagak nanya. Salah kita, Ibu ya. Salah kita. Udah mempreteli orang, Masya Allah. Nih kadang-kadang kita udah salah sangka juga sama orang, nggak pernah minta maaf. Ya Allah, ya padahal udah berapa dosa dia yang kita ambil, dan udah berapa amal baik kita yang pindah ke dia. Ya. Karena sesungguhnya menuduh orang lain, menyangka orang lain, itu sangkaan bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan banyak salahnya dibanding benernya. Banyak salahnya. Inna ba'dadani ismun. Ya, tetap aja. Jangan disangka-sangka, jangan diterka-terka. Karena itu biar ayo kita sibukkan dengan urusan kita. Wah, usah ngerasain anak orang. Emang itu dia udah nikah. Itu bukan urusan kita. Ntar juga kalau dia pesta kita diundang. Ya, ya. Kecuali anak-anak itu berbuat munkar di depan mata kita, dan ternyata itu adalah anak saudara kita, anak teman kita, diberi nasihat. Tapi kalau kita menduga-duga, nggak usah. Kenapa? Karena keluarga kita pun belum tentu sempurna. Ya, nanti kalau dibalikin kan baru berasa. Ayo aja kita benerin keluarga kita, fokus sama anak kita. Kebalikannya, kalau melihat anak orang lain sukses, anak orang lain, ya Allah, orang tua saya amat, ya beda sama saya, ya Allah, anak pada kagak peduli. Itu saya masih hidup, bagaimana nanti kalau saya udah mati? Semua jadi kita rasakan sebagai siksaan. Orang lain dapat nikmat, kita dapat madarat. Allah hanya berpihak kepadanya, sementara kepada saya tidak. Salah juga.
Jadi apapun kita nilai tentang orang lain, efeknya tuh buat kita. Akhirnya apa, orang-orang tipe kayak begini Bu, yang sering ngeliatin orang lain. Ada penyakit yang lagi viral Bu sekarang, anxiety. Ibu tahu itu apa? Nggak tahu? Alhamdulillah kagak tahu. Padahal ada ibu-ibu yang udah nggak bisa tidur kalau malam, sampai nyari obat tidur. Ya Allah Bu, tidur itu hak badan, seharusnya nggak usah pakai obat. Orang sehat nggak usah minum obat, nempel di sofa aja pelor, nempel molor. Ya. Orang sehat. Ya. Anxiety itu apa Bu? Kecemasan, ketakutan, kegalauan, keresahan yang melanda jiwa-jiwa orang-orang yang hidupnya tidak bersyukur dan selalu mengatakan orang lain kok dapat lebih, saya kok dapat segini. Gak tenang Bu, gak tenang. Kenapa? Ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang, pasti Allah pun memberikan nikmat pada kita. Kita lihat dia bahagia Bu. Bahagianya doang diposting, susahnya kagak Bu. Makanya kita juga latihan Bu, postinglah yang bahagia, yang susah mah jangan diposting Bu. Kalau ada teman kita, kalimat kita share ini Bu, kita share kesusahan kita, mesti dia apresiasi dengan kata-kata, sabar ya Jong. Sing sabar, nanti Allah berikan jalan. Tuh kalau yang komen besti. Tapi kalau yang komen orang yang jelas sama kita, orang yang gak suka sama kita, komennya kagak enak, dia bilang 2 huruf doang tapi nyakitin, nyelek Bu, DL. DL kan jadinya cuma sakit ya Bu, sakit. Maka akhirnya apa? Udah posting aja yang bahagia. Kalau lagi di rumah sakit nggak usah diposting, kalau lagi ngaji aja postingnya. Karena kalau di rumah sakit mah nggak ada yang dandan kayak begini. Emang mau ke dokter pakai ngalis kagak? Kadang-kadang lipstik juga lupa dipakai. Bisa-bisa dokternya bingung begitu ngadep, ibu sakit. Enggak dokter, saya ini sehat, cuma yang sakit hati saya. Oh ibu salah alamat, bukan kesini kalau sakit hati mah. Iya saya bingung dokter. Ini badan saya udah saya obatin, semuanya udah redam. Kenapa? Ketika asam lambung naik, saya minum ranitidin. Ketika gula darah naik, saya minum simvastatin. Bu, dinametin. Ketika gula darah naik, saya minum amlodipin. 3 macam obat ini dikenal semua, tin amedin. Tapi kenapa ya Dok? Saya tetap gelisah, saya tetap sakit hati. Kenapa? Kalau saya dokternya, saya pakai jawab. Walaupun ibu minum ranitidin, simvastatin, amlodipin, masih ada yang kurang. Kurang apa? Kurang tapakohupidin. Itu giliran saya. Ini tapakohupidin Bu. Asam lambungnya stabil. Kenapa? Karena jiwanya tenang. Gula darahnya udah jarang naik. Kenapa? Karena nafsunya mutmainnah. Semuanya direm. Jadi anak-anak juga pada seneng kalau emaknya sehat. Jangan emak curhat mulu. Adek kesini ya. Kenapa? Emak sakit. Ya Allah nih orang tua. Jarang amat waras ya. Makin tua makin penyakitan. Coba kalau di majelis taklim, begitu diposting anaknya lihat. Dia bilang sama istrinya, Dek, lihat mama. Iya, sekarang mama lebih awet muda ya. Itu kan enak dikomenin begitu sama anak. Sekarang mama juga lebih ceria. Kenapa? Karena punya circle yang kondusif, Ibu. Iya, punya lingkungan teman. Coba lihat yang kagak ngaji, padahal seumuran sama kita, kelihatan lebih tua, Bu. Dia nanya resepnya sama kita, kenapa sih kamu makin sekarang makin oke? Ya karena ngaji. Sekarang ibu lihat dah, foto ibu 5 tahun yang lalu sama sekarang cakepan mana? Cakepan sekarang. Dulu pakai kerudungnya masih sambleh-sembleh. Sekarang kerudungnya cakep, ya, simetris kan gitu. Udah bisa mematchingkan warna, ya. Terus senyumnya juga tanpa beban. Kalau dulu kan senyumnya banyak beban. Sekarang udah lega. Kenapa? Karena jiwanya lapang. Dari mana obatnya? Itu tadi tadarus 1 jam. Kalau saya sih cuma menyesuaikan doang antara yang ibu baca dengan yang harus kita terapkan nanti di rumah.
Makanya tetangga, Bu, tetangga ya yang sekitar saya bikin bahagia semua. Apa yang belum pernah kamu makan? Saya belum pernah makan pizza, Ustazah. Pizza, tapi pizza yang mana? Pizza yang ini aja ya. Jadi kalau malam Jumat kita siapin makanan yang dia pengen. Kan jadi bahagia tuh, Bu. Jadi makan bareng gitu ya. Makan bareng. Nah, ibu yang ada lebih rezeki nih, pulang ngaji kan masih pagi, Ibu ya. Oh, itu rumah makan baru pada buka tuh. Tuh, ya. Besti, ayo. Terus bestinya yang diajak kan ngomong begini, Besti, ini hubungan kita ke majelis taklim ke rumah makan. Iya. Terus secara hakiki nih Besti, aku bertanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Lah, harus nanya, Bu. Berteman dari kecil, dari SMP sampai tua kayak begini, harus nanya mau dibawa kemana hubungan kita. Jawabannya gampang, tentu saja dibawa ke surga. Kalau bukan ke surga, ngapain kita kesini bersama? Kalau aku tak cinta kamu, silakan kau pilih jalanmu, aku memilih jalanku. Tapi karena cinta tuh, walaupun bestinya datang belakang, belum rapi, belum siap, dibawain tasnya duluan. Disiapin itu tuh mejanya duluan. Padahal sampai saya wassalamun alal mursalin kagak datang tuh besti. Yang ngaji cuma tasnya doang, orangnya kagak datang. Sholat juga begitu, terutama kalau tarawih, bestinya belum selesai bebenah, dibawain sajadah, digelarin mana paling depan. Udah mulai sholat isya, orang mau nempatin ada sajadah, tandanya ada orangnya. Sampai imam baca doa kamilin kagak nyampe. Saking mana? Saking sayangnya tuh sama besti. Pengen kita ini bersama-sama. Kenapa? Karena salah satu keutamaan berteman dengan orang-orang yang beriman adalah kita bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Emang ada yang nanya apa kagak? Ini jam 10 Bu Yati, boleh nambah dikit nggak? Silakan Bu, kalau mau nanya karena ada yang nama. Silakan. Ustazah siap. Siaplah ditanya ibu-ibu. Tapi Ibu, iya. Kenalin namanya Ibu, dari mana? Siapa tahu nanti kita ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Kendro dari Maaf. Saya namanya Ustaz. Coba sholat itu sebenarnya musuhnya gimana kalau beres musuh? Masakan itu aja saudara. Ibu siapa? Bu Zahra. Bu Zahra nanya, saya gimana ya kalau sholat susah banget musuhnya? Sama saya juga Bu. Ustazah juga begitu Bu. Ya Allah, padahal mah pas pakai mukena kita udah bilang, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Udah Allahu Akbar, nyingkir lu setan. Ibu, tapi ternyata terlalu lekat urusan dunia ketika kita sholat dia masih menari-nari di atas sajadah. Padahal gambar sajadah udah Ka'bah, gambar sajadah udah pohon korma, gambar sajadah udah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nggak urus pikiran kita ke pasar. Kemana peristiwa? Bagaimana caranya? Bu Zahra, yang pertama langkah menuju khusyuk, kita mengerti dan paham apa yang kita baca. Itu aja. Kenapa? Karena bacaan dalam sholat, doa-doa dalam sholat, apabila kita ngerti artinya, setidaknya bisa connect kita. Bisa connect. Misalnya gerbang pertama setelah membaca doa iftitah, kita baca Fatihah yang merupakan wajib dibaca dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal artinya tahu dong. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Terbukti Allah, Engkau berikan cinta dan kasih sayangmu tiada putus. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Pujian apapun manusia itu tidak ada artinya, karena Engkaulah yang pantas dipuji. Jadi kita kalau dipuji orang santai, enggak alay, enggak lebay. Dipuji sama orang adalah pujian sesaat, pujian tertinggi adalah Allah. Ar-Rahmanir Rahim, paham lagi. Maliki Yaumiddin, raja di hari kemudian. Kalau raja di dunia itu tempo-tempo jadi raja, tempo-tempo lengser dari singgasana. Jadi kita komunikasi dengan Allah. Yang kedua, Bu Zahra, apabila kita sholat, bayangkan kita sedang menghadap yang maha besar. Bagaimana Ustazah? Kita kan gak kenal wujud Allah. Betul, karena itulah bicara iman. Maka diajarkan oleh Nabi ketika kita sholat, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Lihat Allah yang maha besar. Hambamu merangkak, ruku dan sujud, memohon pertolonganmu ya Allah. Tandanya kami ini lemah. Fa illam yakun tara fa innahu yarak. Apabila engkau tak dapat melihatnya, yakinkan dalam jiwamu bahwa Tuhanmu melihatmu. Itu aja. Kita khusyuk jadinya. Kita pandang kebesaran Allah. Kita jadikan diri kita ini manusia yang paling kecil dan hakul yakin yang maha besar segala-galanya mampu menyelesaikan urusan kita. Jadi begitu habis Allahu Akbar, kenapa sholat depannya Allahu Akbar akhirnya salam? Di depan kita mengakui kita ini kecil, di akhirnya Assalamualaikum warahmatullah, hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullah, hukumnya sunnah. Artinya apa? Orang yang telah menunaikan sholat jiwanya tenang, nyaman. Lah ini ada orang Lebak Bulus habis sembahyang nyender di tiang. Ditanya sama lakinya, kenapa Beb? Iya ya Beb, kenapa hidup kita begini terus Beb? Padahal habis sholat, habis menghadap yang maha besar, tapi dia tidak yakin bahwa urusannya akan diselesaikan yang maha besar. Waktu di rumah dia nanam sekecil biji, dia taruh di tanah. Saya nanya sama ibu, semangka sama biji gedean mana? Semangka sama bijinya gedean mana? Hah? Semangka sama bijinya gedean mana? Lah gedean semangkanya Bu. Lu gak pernah makan semangka? Semangka sama bijinya gedean mana? Bijinya kan kecil-kecil. Tapi buah semangka itu tumbuh dari biji yang kecil Bu. Bukan bijinya yang super power, tapi tanah yang diciptakan yang bagus. Dan tentu yang lebih bagus lagi adalah yang menciptakan tanah. Artinya apa? Kita begitu percaya sama tanah, tapi kita kurang percaya sama yang menciptakan tanah. Jadi gelisah sholat yang gak dapet. Sholat minta ditungguin, temennya nyamper kondangan. Udah rapi, Besti, ayo berangkat. Hah? Emang sekarang? Iya, saya belum sholat. Tunggu 2 menit. 2 menit. 2 menit dia sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Itu namanya apa? Ngerjain sholat. Bukan mendirikan sholat. Ya. Ketika sholat terjalin konektif, makanya nih, makin tua makin betah di sajadah. Sajadahnya panjang, bukan meterannya. Tapi duduknya lama. Dulu lagi muda mau bangun mulu. Pengen zikir bocah ngeak. Bangun. Sekarang enggak, kena tasbih sampai licin sering diputer. Betul? Kenapa? Anak-anak mau urusan sama kita. Mama, bagi uang dong. Mama mau sholat. Apa kata anak? Mak, sekarang aja. Mama sholatnya lama. Karena kenapa? Karena kita sholat dinikmati, Bu. Kita benar-benar mi'raj ketika sholat. Bahkan kita makin hari tidur makin kurang, Bu. Ibu, bocah masih pada molor, kita udah bangun. Bukan ke dapur tapi ke kamar mandi. Istinja, berwudu, gelar sajadah. Kenapa Bu? Kenapa? Karena tangan kita sudah tidak segagah dulu lagi. Dulu tangan ini mandiin anak, nebokin anak,
nyuapin anak, bersihin semua urusan anak, nyetir motor, nyetir mobil. Sekarang tangan ini sudah mulai melemah. Tangan ini dipakai emas berapa gram, berlian berapa karat, udah gak akan indah, gak matching sama kulit yang keriput. Tapi indahnya tangan ini ketika dibawa menengadah ke arasnya Allah. Menengadahlah yang tinggi, Bu. Sebagaimana Nabi menengadah ketika perang Badar. Beliau khawatir, kenapa? Jumlah pasukan kaum muslimin tidak imbang dengan pasukan kaum kafir. Sehingga kata sahabat, berdoanya Nabi sampai beningnya ketiak beliau kelihatan. Kalau kita punya permintaan, menengadahlah setinggi-tingginya ke langit. Nih tangan kita sudah mulai keriput. Kenapa? Tapi ini tangan keramat. Ibu ziarah ke keramat luar Batang, padahal ibu sendiri adalah keramat. Jadi kalau ibu nyari tempat keramat, sebenarnya ibu sendiri adalah keramat. Jadi kalau ibu sering ziarah ke tempat-tempat keramat, ibu ingin mempertajam keramatnya. Maka jangan asal ngomong. Karena orang keramat kalau ngomong langsung diijabah sama Allah. Iya. Jadi kalau ngomong mana? Ngomongnya yang berkualitas supaya langsung diangkat ke arasnya Allah. Ini makanya ibu nggak usah khawatir, walaupun era anak kita sekarang era digital, era sosial media sosial, bahkan sudah eranya AI. Ibu tahu AI? Ibu taunya AI. Udah era AI tapi nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena AI nggak bisa mendoakan anak-anak sampai melangit ke arasnya Allah. Nih nanti anak-anak akan tetap nyari orang tuanya. Maka ayo kita pertajam keramat kita, Bu. Keramat kita dipertajam dengan ilmu dan iman yang semakin melangit. Ya, maka walaupun udah tua, tetap menjadi orang tua yang dirindukan sama anak. Biar aja kita tinggal di rumah kita yang tua ya, Bu. Rumah memori dengan suami. Biarlah anak-anak yang datang ke rumah kita. Padahal rumah anak-anak rumah modern, Bu. AC-nya dingin, wifi-nya kenceng. Buat apa kita wifi? Buat apa? HP kita yang penting bisa nelpon, bisa WA, udah selesai. Ini anak-anak kita. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang didambah dengan melangitkan doa-doa kita. Ya. Itu Bu Zahra. Ibu yang bertanya mana? Ibu Zahra. Ya, nanti kalau ketemu lagi nanya lagi dapat bonus dari saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mudah-mudahan belajar memaknai bacaan sholat ya Bu ya. Ya. Dan khusyuk menghadap pada Allah. Siapa yang bertanya lagi? Masih bisa. Satu lagi ya. Satu lagi ya, Ibu. Siapa yang bertanya lagi? Hanya satu. Ayo siapin. Ya. Assalamualaikum Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi dari Sandratek mau nanya. Saya tuh pernah sholat zuhur harusnya pakai rakaat. Tahu-tahu saya di rakaat ke-4 saya lupa, jadi saya tambah lagi 1 rakaat. Kemudian gimana tuh Wajib? Sah atau tidak? Sandratek. Ya. Sandratek Ciputat dong. Pasar Jumat. Pasar Jumat. Oh iya. Baik. Bu, sholat kita kalau udah mulai kacau kayak begitu ulang. Itu udah rusak. Dari pertama niat lagi, takbir lagi. Kalau waktunya masih banyak. Itu makanya diperintahkan oleh Nabi sholat itu di awal waktu. Supaya kalau sholatnya rusak bisa ngulang lagi. Tapi gimana kalau waktunya udah mepet? Tambahin rokaatnya lebih baik lebih daripada kurang. Ya, Ibu lupa nih. 2 apa 3? 3 apa 2? Ambil angka yang paling banyak. 3. Ya.
Jangan kita mengambil yang terkecil, karena kalau memang hitungannya kita kurangnya 2, kita ambilnya 1, berarti rakaat kita kurang. Lagian kenapa ya 4 rakaat kita pakai lupa ya? Ini nisbi banget ya. Ibu, Bu, pernah terjadi Imam Ahmad ini, beliau punya adik, Bu. Ya, saat itu Imam Ahmad itu sedang menyusun bab fikih perempuan. Salah satunya bab haid. Waktu sholat masuk, maunya ibunya nih adik kakak berjamaah. Tapi adik beliau mundur. Enggak, saya nggak mau sholat berjamaah sama abang, kalau bahasa orang Lebak Bulus. Kenapa? Itu abang kalau ngimamin sholat, saya tahu tuh, ya di pikirannya berdarah-darah. Ibunya nggak ngerti, kenapa berdarah-darah? Oh, karena lagi nyusun bab haid itulah jadi berdarah-darah. Artinya apa? Belum bisa melepaskan dari konsentrasi susunan kitab dan buku itu. Maka akhirnya apa? Beliau mengulang sholatnya, mengulang karena sholatnya di awal. Memang untuk khusyuk itu sulit sekali, Ibu. Tapi ketika kita lalai, ketika kita lupa, ada juga kita perbaikan sambil jalan. Begitu di rakaat kedua kita nggak khusyuk, tarik lagi, Bu, tarik lagi konsentrasi di rakaat kedua. Begitu kita 3 rakaat nggak khusyuk, usahakan tarik kembali di rakaat keempat, harus khusyuk. Jadi 4 rakaat dalam sholat bisa jadi kita hanya khusyuk 1 dan 1 rakaat khusyuk, itu udah bagus banget, Bu, daripada 4 rakaat kagak pernah khusyuk dan selama-lamanya kagak khusyuk. Udah tua ya, makanya ibu kalau ibu banyak tanah udah bagiin ke anak, Bu, jangan dipegangin aja. Capek mikirin bayar pajaknya, Bu, dan bayar pajak sekarang kan online, ibu kagak bisa online. Udah serahin sama anak, ibu kita ambil yang bagian kita aja yang dikit. Kita urusin dah itu ya, buat ngaji ada, buat sedekah ada, ya, buat jalan-jalan sama Bu Yeti ada. Nggak minta sama anak, dibagi syukur, kagak dibagi kagak ngapa-ngapa, kagak bakalan minta emak mah. Dah bagi-bagi ke anak. Jadi otak kita itu udah nggak kebagi-bagi. Semakin banyak urusan dunia, semakin sulit kita khusyuk. Ya, ini kuncinya. Maka mudah-mudahan ya selalu di awal. Alhamdulillah kalau kita sholat berjamaah ditutupin sama teman-teman yang khusyuk. Makanya keutamaannya 27 rakaat kalau bisa berjamaah. Tapi kan perempuan beda dengan laki-laki, ya. Perempuan sholat terbaiknya di rumah, berarti puncak kehusyuan kita harus terlatih. Karena kita lebih banyak sholat di rumah, tidak di masjid. Bahkan kita menjadi imam diri kita sendiri. Maka jadilah pembimbing diri sendiri dengan membimbing diri sholat yang khusyuk. Ambil mihrab kita, Bu. Usahakan di rumah kita punya tempat walaupun seukuran sependirian kita itu untuk tempat sujud kita. Jadi fokus kita sholatnya, nggak mesti gede, nggak mesti selebar ini, sependirian, paham sependirian. Kalau yang agak gemuk kan agak lebar. Kalau kayak saya bisa itu lebih kecil, nirus gitu. Sependirian aja, ukurannya pas buat sujud. Disitulah namanya mihrab, ya, tempat kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan upayakan itu di kamar yang paling tersembunyi. Kalau perempuan tuh gitu, kamar belakang lebih baik dari kamar depan. Ruang tamu itu ya baik, tapi yang terbaik adalah ruang yang di kamar lebih tertutup kalau kita perempuan. Ini keutamaan perempuan. Berarti kita nggak boleh sholat di masjid? Boleh, nggak ada dilarang perempuan itu di masjid. Siapapun yang memakmurkan masjid itu menjadi kewajiban. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Buat orang yang beriman. Ini aja kita udah memakmurkan masjid nih. Berapa jam di sini? Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicatat memakmurkan masjid. Itu ya, Bu, insyaallah. Allah alam bisawab. Bu sekalian udah 10:30 ini ya. Nanti ada yang belum masak gitu. Oh iya, baik. Ibu tutup dulu ya. Oh, itu bekal saya udah nyampe nih, Bu.
Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Dari tadi saya ngomong panjang lebar, ngomong-ngomong ibu-ibu udah pada kenal saya belum? Oh ya udah, syukur alhamdulillah. Ya, saya tinggal di Cinere kok Bu, deket. Beda tipis Cinere sama Lebak Bulus. Beda, tipis-tipis bedanya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, langsung doa, nanti Ibu baru saya kembalikan ya. Saya doain yang hadir di sini sehat panjang umur. Yang tadi datang kurang sehat, pulang lebih sehat. Yang pengen ngawinin anak tapi belum punya modal, mudah-mudahan bulan depan ada modal. Yang lakinya nggak pulang-pulang, nanti pulang ngaji ada di rumah lagi duduk dia. Bu, Bu. Yang mantunya pelit, kedekuk buntut, gasiran. Mudah-mudahan jadi mantu yang baekan. Karena lama-kelamaan dia juga kagak enak sama mertuanya. Mertuanya sayang, mertuanya baekan. Tapi kenapa saya pelit, dia berubah nanti jadi menantu yang murah dan sayang sama mertua. Ya Bu, yang penting mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Ayo Ibu bahagiakan diri kita supaya kita nggak ke rumah sakit Fatmawati ya. Walaupun nggak bayar tapi ngantri kagak enak Bu. Mendingan kita ngantri di sini Bu daripada ngantri di sono Bu. Mendingan kita sehat dah Bu. Mending kalau kita sehat kagak ngerepotin anak. Ya, ini anak kita nganterin ke rumah sakit aja kagak mau Bu. Sekalinya nunggu sampai 2 jam mana kita udah batuk-batuk ya. Mendingan kita sehat, nggak ngerepotin anak, dan kita pun bahagia diri kita sendiri. Amin ya robbal alamin. Mari kita beristighfar dulu. Nastaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamda yu'abi ni'mahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'alukal ghina'a 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka salamatan 'alaina fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma asin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir alaina wa la tu'sir. Yassir alaina wa la tu'sir. Yassir alaina wa la tu'sir. Allahumma ya Rabbana tammim bi khair. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.